Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 30 September 2023. Bersama saya Tanita Patesina, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Berikut kronologis orang tua murid yang ngamuk dan menganiaya guru SD Saverius 1A Ambon. Guru SD Saverius 1A Ambon dianiaya oknum orang tua murid di lingkungan sekolah Jalan Raya Patimura, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Rabu 27 September 2023. Oknum orang tua yang merupakan anggota Propam Polda Maluki ini dan istrinya ngamuk di sekolah, bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap guru Lydia Toisuta. Penganiayaan ini imbas orang tua tak terima anaknya telah diimunisasi rubella tanpa pemberitahuan. Sementara pihak sekolah telah memberitahukan 2 hari sebelumnya dan juga pada saat penyuntikan imunisasi. Guru Lydia Toisuta mengatakan orang tua laki-laki yang merupakan anggota Propam Polda Maluku naik ke kelas sambil marah-marah. Sementara dalam ruangan kelas penuh anak kelas 1 yang sementara belajar. Oknum orang tua ini menarik anaknya langsung turun ke lantai 1 tanpa berhenti mengamuk. Tak cukup sampai di situ, istrinya yang merupakan ibu Bayangkari ini ikut mengamuk bahkan membanting helm. Oknum orang tua perempuan ini juga menarik baju guru, mencengkram dan mendorong hingga terbentur ke pintu masuk ruang kepala sekolah. Oknum orang tua ini sementara mengamuk, dirinya mencoba menenangkan dan menjelaskan telah memberitahukan informasi imunisasi rubella di grup WhatsApp kelas. Tak hanya sekali, tapi 2 kali, yakni 2 hari sebelum dan pagi hari sebelum imunisasi. Pihaknya mengaku saat apel pagi HP-nya dalam kondisi lemah sehingga komunikasi lanjutan dengan orang tua murid lewat HP temannya. Orang tua lainnya aktif berkomunikasi dengan dirinya, sementara oknum orang tua ini baru menginformasikan anaknya tak boleh diimunisasi setelah imunisasi telah dilakukan. Lanjutnya, imbas orang tua ngamuk, para peserta didik lainnya menangis dan ketakutan. Bahkan beberapa di antaranya izin karena masih trauma melihat sikap orang tua murid tersebut. Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina, Agus Arbol, dalam klarifikasinya menyesalkan tindakan orang tua murid yang melakukan kekerasan terhadap guru di lingkungan sekolah. Menurut pastor, seharusnya bila ada kesalahan guru maka dibicarakan dengan baik, bukan dengan amukan dan kekerasan fisik. Apalagi sikap mereka berimbas kepada sejumlah anak yang mengalami trauma. Selain itu, yang menjelaskan imunisasi rubella ini merupakan program nasional oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan melalui sekolah. Imunisasi juga membantu membentuk kekebalan tubuh anak untuk mencegah penyakit campak, gondongan, dan juga rubella. Lanjutnya, saat ini pihak sekolah telah melaporkan ke kepolisian. Langkah ini pun didukung penuh oleh yayasan maupun keuskupan. Menuntut saya berserta dengan sekolah ini. Terus turun ke bawah, turun ke lantai 1, marah-marah lagi di bawah. Saya turun untuk bersama dengan yang marah-marah ini masih suaminya. Lalu saya turun untuk menjelaskan bahwa saya sudah kasih informasi di WA grup. Tapi tidak ditanggapi saya, tetap masih marah-marah terus. Tiba-tiba suara semakin keras, semakin mengamuk, semakin menjadi-jadi, maka muncullah istrinya, lalu membanting helm, terus menyerang saya. Saya coba untuk menenangkannya, untuk menjelaskannya, tapi tidak diterima, terus menarik baju saya sampai sobek, terus mencekik saya dari sini, mencekik saya dengan kuat sekali, lalu terus menarik saya, mendorong saya, lalu balik tarik ulang, lalu banting saya, lalu saya terbentur kena tembok pintu. Mau masuk ke ruangan kepala sekolah. Ibu tadi Ibu bilang sempat ada turun nih. Iya. Itu suaminya ngamuk di mana sih, Bu? Ngamuk di sini. Betul, lanjutkan turun nih. Iya, sudah habis ngamuk dari atas. Atas ini, atas mana Ibu? Di kelas. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, pedagang heran harga wortel di Pasar Mardika, Kota Ambon melonjak drastis.
Melonjaknya harga wortel di Pasar Mardika Kota Ambon membuat heran para pedagang. Pasalnya baru kemarin wortel dibeli dari distributor dengan harga Rp180.000 per karton ukuran 10 kg. Namun hari ini harganya melonjak drastis hingga Rp250.000. Sementara dagangan lainnya masih berada di kisaran harga normal. Salah seorang pedagang mengatakan harga wortel terus menanjak sedari pagi tadi, di mana saat pagi hari dirinya membeli dari pemasok seharga Rp210.000 per kilogram. Namun sore ini harga kembali menanjak di angka Rp250.000. Dirinya meyakini harga wortel akan terus mengalami kenaikan harga. Adapun harga kebutuhan dapur lainnya seperti bawang putih dan bawang merah terpantau normal. Bawang merah dijual Rp30.000 per kilogram, sementara bawang putih bertengger di harga Rp45.000 per kilogram. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gotong Royong Masohi telurkan 160 sarjana. Saubawa memberi pesan ini. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Gotong Royong Masohi mengukuhkan sebanyak 160 wisudawan. Wisuda berlangsung hikmat di Aula Serbaguna STKIP, kawasan Adipapaya, Jalan Lintas Seram Amahai 2, Kota Masohi, Sabtu 30 September 2023. Wisudawan terdiri dari 3 jurusan, yakni Pendidikan Bahasa dan Sastra, Biologi, dan jurusan Matematika. Sidang senat terbuka luar biasa itu dipimpin Ketua STKIP Kalsum Selehulano dan dihadiri Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 12 Maluku, Maluku Utara, Yance Lekatompesi, juga penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Saubawa, yang diwakili Asisten 3 Setda Maluku Tengah Bahrum Kalau. Mengawali sambutannya, PJ Bupati mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang telah sah sandang gelar sarjana strata 1 itu. Menurutnya, keberhasilan yang telah diraih para wisudawan hari ini tidak semata menjadi harapan keluarga saja, tetapi juga menjadi harapan warga Maluku Tengah, Maluku maupun bangsa Indonesia. Dia melanjutkan, pendidikan merupakan jembatan emas menuju masa depan gemilang. Tanpa pendidikan yang bermutu dan unggul, lanjutnya maka akan sulit seseorang dapat bersaing di pentas global yang makin maju dan kompetitif saat ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, dia berharap STKIP Masohi bisa terus menghasilkan sumber daya manusia unggul yang sesuai dengan ketersediaan lapangan kerja dan mampu mengeksplorasi serta mengeksploitasi potensi sumber daya alam yang tersedia di daerah ini demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Kelola kelembagaan dan pendidikannya serta kualitas mutu pelayanan publiknya juga harus beradaptasi dengan kemajuan revolusi industri 4.0. Melalui mimbar ini, saya bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengucapkan selamat dan sukses kepada segenap sivitas akademika STKIP Gotong Royong Masohi yang telah menggelar pelaksanaan wisuda di hari ini. Semoga dengan semangat dan komitmen yang tinggi dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah dapat melahirkan intelektual muda, unggul dan terampil yang mampu bersaing dan menjadi bagian dari generasi yang ikut andil dalam membangun bumi pamahan. Selanjutnya Tribuners, mari kita mengenal Samuel Jacob Saetapi, pembalap muda berprestasi dari Masohi, Maluku Tengah. Samuel Jacob Saetapi, pembalap muda kelahiran kota Masohi, memiliki segudang prestasi dalam road race motor.
Deretan prestasi telah diraih padahal baru setahun lalu mengawali karirnya. Tak tanggung-tanggung dia menyabet 3 piala kemenangan di tahun 2023, yakni juara kelas 3 kelas MP3 150cc Adiaksa Road Race di Masohi, sementara 2 piala lainnya diraih saat Kejuda Road Race Maluku putaran ketiga di kota Ambon, yakni juara 5 kelas Sport Tune Up 140cc dan juara 3 125cc 4 langkah Tune Up Mix Rocky lokal. Minatnya dalam dunia balapan roda 2 turun dari sang ayah yang bertugas sebagai mekanik di tim balap Glory Sport Club. Belum cukup, Samuel sudah memiliki 5 piala juara di tahun 2023. 2 piala saat balapan di sirkuit non-permanen Tugu Indah Ama, Kabupaten Seram bagian Barat, yakni juara 3 2 langkah 150cc Tune Up dan juara 3 140cc Sport Tune Up, serta 3 kemenangan di sirkuit NP Indah Marina, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Di antaranya juara 2 bebek 2 langkah 125cc Tune Up Open, juara 2 Sport 2 langkah 140cc Tune Up Open, juara 5 Sport 2 langkah 150cc Standard Open. Di Masohi 13 Agustus 2005, dia lahir dari ayah Josiah Tapi dan ibu Leni Maretai Hutu. Dia memiliki hobi balap motor dan bercita-cita menjadi pembalap nasional. Dia memiliki nomor balap 138 dan menggemari Valentino Rossi. Bersekolah di SD Negeri 2 Masohi, SMP Kristen Masohi, dan SMK Pamahanu Nusa. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 30 September 2023. Saya Tanita Paitesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.